Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Marifa. Di sini Kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Manusia Setengah Elang dari Blora. Dahulu kala ada seorang putri yang cantik jelita. Ia bernama Dewi Sanggabulan. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lemah lembut, banyak pangeran dan raja ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun sayang, nampaknya Dewi Sanggabulan belum berhasrat untuk bersuami, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan hadirnya seorang cucu. Anakku, sampai kapan kau akan menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Iya nak, ibu juga sudah sangat ingin menggendong seorang cucu, mengingat usia ibu yang sudah tidak muda lagi. Ayahanda, ibunda, sebenarnya hamba belum pernah berhasrat untuk bersuami. Tak satupun dari mereka yang mendekati hamba sesuai kriteria hamba. Namun, jika ayahanda dan ibunda sangat mengharapkan hamba untuk menikah, baiklah, hamba minta syarat dan calon suami hamba harus bisa memenuhi syarat tersebut. Lalu apa syaratmu itu? Hamba belum tahu. Hamba akan bersemedi meminta petunjuk dewa terlebih dahulu. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda dan ibunda untuk menyampaikan keinginan hamba. Demikianlah 3 hari 3 malam Dewi Sanggabulan bersemedi. Pada hari keempat, ia menghadap ayahandanya. Ayahanda, calon suami hamba harus bisa memenuhi beberapa syarat dari hamba. Syarat ini hamba ajukan juga untuk kepentingan rakyat kita. Syarat yang pertama, ia harus mampu membawa hamba terbang untuk mengelilingi kerajaan Blora. Jadi hamba ingin calon suami hamba yang bisa mewujudkan keinginan hamba itu, ayah. Ayah dan ibunya mengernyitkan dahi saat mendengar persyaratan yang aneh itu. Selanjutnya, syarat yang kedua, ia harus mampu menyenangkan rakyat dengan memberikan 1000 ton bahan makanan pokok agar rakyat kita tertolong dari kemarau yang berkepanjangan yang telah diramalkan akan melanda di negeri kita tahun ini, ayah. Wah, berat sekali syaratmu itu. Jika memang ada seseorang yang serius menikahi hamba dan ia tahu bahwa hamba melakukan ini untuk kepentingan negeri ini, ia pasti mampu memenuhi persyaratan yang hamba ajukan ini, ayah. Meski ayah dan ibunya merasa heran, tetapi persyaratan tersebut tetap diumumkan secara luas. Siapa saja boleh mengikuti sayembara itu, tak peduli apakah ia pangeran, putra bangsawan, atau rakyat jelata. Para pelamar yang tadinya menggebu-gebu ingin memperistri Dewi Sanggabulan jadi nyiut jalinya. Banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena merasa tak mampu memenuhi permintaan dari sang dewi. Tapi ada 2 orang yang menyatakan mampu memenuhi permintaan dari sang dewi, yaitu Pangeran Arya dari Kerajaan Jipang dan Raja Elang dari Kerajaan Tanjung. Raja Arya terkenal dengan wajahnya yang tampan, tapi ia memerintah dengan bengis dan kejam. Sedangkan Raja Elang memiliki wajah aneh dan mengerikan, tapi ia memiliki sifat yang baik hati dan adil kepada rakyatnya. Raja Arya memiliki rencana ingin menggagalkan usaha dari Raja Elang. Ia mengirimkan prajurit mata-mata untuk menyelidiki perjalanan Raja Elang dari Tanjung ke Blora. Rencananya, dia akan menyerbu Raja Elang agar tidak sampai di Blora dan memenuhi permintaan dari Dewi Sanggabulan. Setelah hari sayembara itu tiba, Raja Elang hanya tinggal memenuhi 1 persyaratan, yaitu bagaimana caranya ia membawa Dewi Sanggabulan terbang dari Tanjung ke Blora.
Tetapi ia tidak menyerah. Ia tetap berusaha mencari persyaratan tersebut sambil melanjutkan perjalanan dari Tanjung ke Blora. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia dihadang oleh Raja Arya dan pasukannya. Raja Arya menantang Raja Elang dengan kata-kata yang tak pantas. Elang, lihatlah wajahmu yang jelek itu. Dewi Sanggabulan takkan mau menikah denganmu. Hahaha, sudahlah kau menyerah saja, Elang. Jangan harap Arya, walaupun wajahku buruk rupa, tapi aku tak sepertimu yang memiliki hati yang busuk. Kurang ajar kau, Elang. Kau tak tahu siapa aku. Aku adalah raja terkuat di Jepang. Akan kuhabisi kau, Elang. Prajuritku, jangan ikut campur. Ini urusanku dengan Elang. Kalian mundurlah. Pasukan Raja Arya mundur secara perlahan. Silahkan Arya, kalau kau bisa. Pasukanku, kalian juga mundurlah. Ini urusanku dengan Raja Arya. Jaga bawaan kita, karena itu sangat penting bagi kerajaan Blora. Setelah itu mereka bertarung sangat hebat. Di tengah pertarungan, Raja Elang menyadari bahwa kekuatannya di bawah Raja Arya. Di tengah pertarungan ia memohon perlindungan kepada Yang Kuasa. Gusti, aku tahu bahwa Raja Arya akan membawa kehancuran bagi kerajaan Blora. Maka bantulah aku, Gusti, jika kau anggap aku baik. Tiba-tiba ada petir yang menyambar sangat luar biasa kepada Raja Elang. Raja Arya tertawa melihatnya, tapi alangkah kagetnya saat ia melihat Raja Elang terbang dengan sayap di punggungnya. Raja Elang bergegas menanduk Raja Arya dengan sekuat tenaga hingga Raja Arya terlempar dan pingsan. Raja Elang menyadari bahwa ia telah menang. Pasukannya bersuka cita atas kemenangannya. Setelah puas merayakan kemenangannya, Raja Elang melanjutkan perjalanan untuk ke kerajaan Blora. Setelah sampai di kerajaan Blora, Raja Elang disambut baik oleh Dewi Sanggabulan, Raja dan Ratu, serta rakyat Blora. Mereka semakin bersukacita atas kemenangan Raja Elang. Kemudian Raja Elang maju dan menghadap sang raja. Raja Jati, inilah persembahanku untuk rakyatmu. Dan izinkan hamba untuk membawa Dewi Sanggabulan terbang sesuai keinginannya. Silahkan Raja Elang. Kemudian Dewi Sanggabulan mendekat Raja Elang dan mereka terbang mengelilingi Blora. Indah sekali pemandangan Blora dari sini, Raja Elang. Terima kasih kau telah mewujudkan keinginanku. Aku sangat senang dan akan menikah denganmu, Raja Elang. 2 bulan kemudian mereka melangsungkan pernikahan dengan sangat meriah. Dewi Sanggabulan memeluk Raja Elang dengan sangat erat. Tiba-tiba wajah Raja Elang dan sayapnya pun mulai menghilang. Kini ia menjadi seorang pria yang sangat tampan. Rakyat Blora semakin bersukacita karena memiliki raja dan ratu yang tampan dan cantik serta baik hati. Oleh karena itu, mereka banyak didoakan oleh rakyatnya agar bisa hidup bahagia selamanya. Demikianlah dongeng dari kakak. Semoga adik-adik dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah dari dongeng yang kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.